Halo Poker, selamat datang di podcast Yosuka. Aku Nathaniel Kesenibowo. Aku Elvareta. Nah, pada kali ini kita mau ngebicarain soal SNBP, betul nggak Pak? Betul dong. Nah, karena kita berdua, kita masih kelas 11 dan kita masih belum ngerasain sih gimana kayak susahnya, selak-beluknya, kayak kesedihannya, kayak histerisnya supaya masuk PTN gimana sih. Nah, kita ngadain juga, ada 3 gesta di depan kita. Nah, boleh dia kasih tahu nama kalian siapa? Halo Pokers, perkenalin nama aku Saron Misal Sugiharto, biasa dipanggil Saron. Halo Pokers, kenalin nama aku Naulia Noviani, biasa dipanggil Naulia. Halo Pokers, aku Claudia Gita Maharani, biasa dipanggil Audi. Nah, untuk pertama-tama aku mau tanya dulu dong, kalian masuk ke PTN tuh di mana sih? Kalau aku diterima di Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Kalau aku sendiri puji Tuhannya keterima di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku puji Tuhan diterima di UPI Bumi Siliwangi Bandung. Dilihat-lihat juga tadi kan berdua ini masuk ke dalam Karawang ya, terus ini beda sendiri nih. Kalian kenapa sih pilih kayak tempat yang jauh, yang deket-deket banget gitu? Karena beberapa murid nih ya, termasuk aku juga, kayak aku tuh pas dulu pengen masuk universitas yang jauh banget. Bahkan aku pas SD kayak aku cita-citanya pengen masuk ke Kanada gitu. tanpa melihat harga, tanpa melihat kesusahannya gitu. Kenapa sih kalian kayak milihnya dekat-dekat aja gitu? Kalau menurut aku ya, aku tuh awalnya juga kayak gitu kan. Waktu kelas 10 juga mikirnya kayak pengen deh jauh dari orang tua tuh, pengen ngerantau, tapi ternyata pas udah kelas 12 tuh rasanya kayak adalah beberapa kayak ternyata gue udah ngerasain macem-macem, istilahnya kalau ngerantau tuh nggak enak gitu. Nah jadi itu juga yang ngebuat kayak lebih dekat orang tua lebih enak gitu. Nggak perlu bayar kosan ya? Itu juga. Terus duit, ya ibaratnya duit yang tadinya buat disaluri ke kosan kan bisa buat kita gitu. Nah ini sendiri yang beda sendiri nih, yang kos sendiri. Udah apa ya? Udah planning gitu nggak kayak udah pas deh gitu waktunya buat ngekos? Dari dulu sih emang pengen ngekos banget, karena emang dari dulu tuh aku kan tidurnya sama omah nih ya, jadi nggak punya kesempatan buat tidur sendiri di kamar sendiri. Jadi aku pengen punya kamar sendiri, pokoknya pengen di luar sana tanpa ada orang tua gitu. Pengen coba hidup sendiri tuh gimana sih, meskipun kayak emang kayak susah. Tapi pernah mikir gak sih kayak kalau misalnya ngekos tiba-tiba baru minggu pertama duitnya udah habis gitu? Sering dong gitu. Kita ya gimana ya kalau boros gitu. Iya. Tapi ya salah sendiri juga sih kalau boros juga. Jadi ya udahlah ya. Kita mikir ke situ juga pasti ada konsekuensinya, jadi. Asik. Udah. Apalagi kalau seliweran di sosial media tuh biasanya ada orang yang suka berbagi cerita kayak gue ngekos tuh homesick loh gitu. Oh iya. Jadi kangen rumah dengan ya keluarga gitu. Padahal kosannya cuma 1 kilometer. Iya. Tapi tetap loh kayak kalau misalnya aku tuh kan pengen ngekos juga kan. Tapi tuh kayak ngeliat di cerita-cerita pengen ngekos, pengen sendiri, pengen mandiri, malah ketemu setan. Jadi kayak aduh gimana nih gue ngekos. Ya. Gimana ya? Pinter-pinter cari kos aja nggak sih? Kebetulan kayaknya itu sender yang ngirim kayaknya bekas kuburan kali kok. Tapi bener kayak sering banget. Pas itu aku nemu kayak di kosan ini aku kemarin ketemu sama yang rambutnya warna putih. Serem banget. Kan ngeri ya. Nah, Jadi gimana sih rasanya pas pembukaan pengumuman seleksi itu? Dari yang rasain dari cici-cici ini. Mulai dari Cigita. Aku kebetulan nih ya, pas pengumuman seleksi kan jam 3 tuh pengumumannya. Aku tidur. Jadi aku tidur dari jam 2 tuh aku tidur kan. Ya udahlah. Pokoknya pas bangun udah ada ekspektasi nih. Pasti teman-teman pada gimana ini juga nih termasuk, orang ini juga. Termasuk aku ngechatin dia gimana gitu. Gimana. Terus aku buka jam 4 tuh, udah jam 4 berarti udah pengumuman gitu kan. Aku buka grup dulu, kayak dia banyak yang nanyain gimana. Terus kita buka websitenya, di input ini, terus langsung aja pencet gitu kan, kayak loh biru gitu kan, kayak loh kok lolos gitu. Emang ada warna? Emang ada beda warnanya? Ada warna. Lolos kan biru, kalau nggak lolos merah. Kok selamat gitu. Maksudnya kayak baru bangun gimana ya, orang baru bangun kayak baru melek gitu, langsung buka HP kayak
gitu. Biru. Ya, Ya. langsung lari Aku keluar. mengiranya dia sedih karena dia sampai jam 4 tuh off gitu. Terus aku bilang, "Di, lu kenapa?" gitu. Sabar ya. Takut soalnya dia bilang kalau gua nggak keterima, udah gue tandanya kalau gua nggak keterima gua ngilang gitu kan. Terus dia ngilang beneran pada saat Enggak. itu. Ya, Cuk, kalau dari Sharon gimana? Kalau aku sih ya waktu itu ya bersyukur, terus juga senang juga soalnya karena bisa masuk tanpa tes gitu kan, bersyukur banget. Iya. Orang harus susah-susah tes, sementara aku kayak langsung masuk gitu. Happy banget ya. Iya, itu kan bersyukur banget. Oke. Soalnya kan men pas dulu tuh kapan ya, kayak tahun lalu aku ngeliat di TikTok kayak Iya itu. Itu Itu relate juga itu ke real. Cici. Iya. Kalau aku sendiri kan aku bilang gini, teman-teman aku tuh nelponin aku kan, kayak ayo buka bareng-bareng gitu kan. Aku bilang enggak deh, gue kalau misalnya nangis gak lucu gitu Iya. kan. Soalnya karena emang dari awal kayak takut merah, jadi kalau misalnya kan sedih kalau merah Iya. tuh. Terus tapi akhirnya aku memberanikan diri, ya udah deh ayo telepon. Dan pada saat itu aku ketik semua itu kan biru tuh hasilnya, aku tuh langsung teriak. Beneran itu kayak teriak kayak teman aku manggil nama teman aku gitu loh. Terus kayak apa sih lo gitu kan, soalnya mereka udah merah kan. Iya. Jadi aku takut kayak, terus aku langsung nangis di situ. Karena terharu. iya, terharu. Terus merasa kayak beban gue tambah banyak. Kenapa? Maba. Iya. Oh iya. Kan jadi maba. Maba. Benar. Tapi aku kan pas tuh ngedengar katanya kalau misalnya udahlah nggak apa kan masih ada tahun depan gitu. Itu bener-bener kayak diulang lagi ke tahun depan. Iya. Berarti mereka kayak gap year dong jatuhnya. Iya. Gap year, tapi mereka kan SNBT jatuhnya UTBK. Tes mereka Tergantung. Oh. Kalau mereka mau UTBK, ya mereka akan ke selanjutnya. Iya. Tapi kalau misalnya mereka mau nunggu sampai kayak kita lagi, itu tahun depan. Berarti kalau misalnya ada orang yang kayak bener-bener pengen banget masuk PTN sampai bertahun-tahun kagak masuk juga bisa ya? Nggak masuk kayak kuliah Ada gitu? batasnya. Ada batasnya. Ada sih. batasnya. 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Oh, kalau Sampai misalnya 3 itu ya kali UTBK. udah nggak akan masuk gitu. Tapi itu batasnya itu cuma buat satu kuliah doang atau kayak udah satu Indonesia nggak boleh ikut PTN gitu? Satu Indonesia. Indonesia sih. Satu Kalau Indonesia udah udah 3 nggak kali gitu kan. Karena kamu di situ misalnya tahun ini kamu milihnya hubungan internasional nih misalnya. Ya udah tahun depan kamu mau nemplok jadi teknik juga bisa kamu masukin gitu. Tapi kalau misalnya SNBP tahun ini nih udah kelas 12, tahun depan nyoba lagi, apa kagak berubah Apanya tuh? hasilnya? Kan rapotnya sama. Tapi kalau Ya, kalau bisa. tahun depan kan SNBP itu cuma sekali seumur hidup. Iya. Oh, Jadi SNBP kalau cuma ini sekali udah ya seumur udah hidup. tahun depan kalian tes gitu iya. loh. Oh. Jadi cuma sekali Iya, doang. jadi kalau kehilangan kesempatan misalnya Iya. ya misalnya nggak sempet ke finalisasi, terus nggak sempet permanen akun, Iya. ya udah nggak bisa lagi. Tapi itu katanya pada gue pengen belajar nih buat bentar lagi pengen masuk kuliah. Itu kan SNBP ya? Kan pakai rapot. Ngapain belajar lagi, kan emang udah ada rapotnya gitu. Udah tertulis di sana. Mungkin Belajar buat- di belajar buat apa tuh? rapotnya biar bagus. Oh. buat naikin mungkin. Berarti lanjut aja ya. Iya. Terus kalian tuh kayak sebelum tahu keterima atau enggaknya tuh kayak berharap lolos atau malah Ya udah malah pasrah kayak gitu udahlah. loh, kayak Iya. udah nggak bakal deh kayaknya. Siapa dulu? Ya kalau aku sih 50-50 lah. Soalnya 50-nya kayak gue udah maksimal sih, gue belajarnya udah bener-bener gitu. Pasti keterima, tapi 50-nya kayak ya kalau bukan takdir Tuhan ya Gimana gimana lagi? lagi? Kalau emang nggak di situ gimana, ya udah akhirnya. Mbak Cici gimana? Ya sama aku juga 50-50. Soalnya ya 50 juga soalnya udah percaya. Kayak aku udah sungguh-sungguh belajar. Ya tapi 50 gak yakinnya juga soalnya ada beberapa nilai aku yang sedikit turun gitu ya. Itu juga kan jadi kayak beban gitu, jadi Iya. kepikiran, aduh gimana ini masih bisa masuk gak ya? Terus juga kan yang mau masuk Unsika juga banyak. Ya aku juga lumayan insecure, takutnya mereka tuh lebih wah gitu Iya. dari aku. Kalau aku pribadi jujur sangat optimis ya. kayak Beda. kayak enggak 90% yakin udah pasti masuk nih, karena fluktuasi nilai rapotnya juga lumayan lah ya, lumayan naik, enggak merendah gitu loh. Tapi 10% enggak yakin itu bukan karena nilai justru, tapi karena pas foto. Pas sumpah, iya, pas foto kan ada yang berapa kali berapa? 2 kali 3, 3 kali 4. 4 kali 6 gitu kan buat di akunnya.
itu tuh kan kita fotonya kan nggak foto studio kan, Iya. bener kan, nggak Iya. foto studio, jadi kayak foto begini, terus backgroundnya Backgroundnya merah. diganti, Iya. itu kan nggak bagus ya, Iya. secara penglihatannya juga. Soalnya dulu tuh ada muncul rumor kayak, duh orang ini gagal diterima seleksi Iya. gara-gara foto gitu, kayak ketanam di sini, aduh foto gue begini lagi bisa diubah Nggak nggak ya, formal iya gitu. takut gitu loh. Mana udah finalisasi. Iya, mana udah finalisasi. Jadi kalau gue gagal gara-gara foto lucu gitu. Makanya itu 10% gak yakin itu gara-gara foto doang. Puji Tuhan yang enggak. Iya, puji Tuhan. Tadi ngomong-ngomong finalisasi, emang ada kayak babak-babak kayak gitu? ada. Ada. Kan pembuatan akun pertama. Penentuan Eligible, eligible ya. dulu. Habis itu penentuan pembuatan akun. Heeh. Habis pembuatan akun simpan permanen dulu, Iya, simpan disimpan permanen permanen. data. Habis itu baru Pilih pilih jurusan, kuliahnya, baru finalisasi. Gitu. Jadi tuh di setiap PTN itu ada website sendiri kah? Kayak misalnya kan masuk Unsika nih, terus kayak ada website sendiri buat masuk ke dalam kayak SNBP-nya gitu. Apa kayak mereka udah langsung kayak satu website terus tinggal pilih kuliahnya aja? Satu website. Satu website, tinggal Dari pilih. pemerintah. Udah mencakup Tinggal pilih semua itunya ya, tinggal pilih universitas. universitasnya. Tapi kalau misalnya di bagian pembuatan akunnya gagal, Nah, itu gagal gimana? Yang kayak tadi gitu ya, yang fotonya enggak. nggak masuk gitu. gagal Tapi finalisasi. iya, itu kalau pembuatan akun sih nggak mungkin gagal karena emang udah di Data. bantu sama sekolah gitu. Tapi kalau finalisasi ada juga Iya, yang ada kayak yang telat gitu, telat finalisasi jadi dia nggak ikut. Iya. Telat kayak submit Iya. file-file gitu ya. Apa ya? Itu di submit tuh kayak kan banyak yang bilang banyakin sertifikat supaya bisa masuk ke dalam PTN gitu kan. Itu dimasukin juga apa gimana? Maksimal 3. Maksimal 3. Iya. Ya. Percuma dong. Jadi kalau misalnya itu pilihnya berarti kayak lomba-lomba yang emang bener-bener berpengaruh aja kali ya. Iya, Yang berpengaruh sama jurusan nanti yang diambil. Yang berkaitan gitu. Tapi emang bener-bener seberpengaruh itu kah kayak menurut Cici nih dari apa ya, kayak dari verifikasi itu, sertifikat itu, apakah kayak oke gara-gara sertifikat ini deh bisa masuk gitu? Aku sih ngerasa iya. Soalnya aku nyantumin sertifikat dan ada satu sertifikat yang aku menang, terus juga itu lumayan berkaitan sama jurusan aku. Dan aku juga kayak ngerasa wah bisa masuk gara-gara sertifikat ini membantu gitu, membantu nilai aku. Iya. Kalau aku, nah di sini mungkin kalau kalian yang ngerasa udah pesimis nih nggak punya sertifikat, nah aku salah satu lulusan yang nggak ada sertifikat sama sekali. Nggak cantum sama sekali. Nggak ada. Jadi sama sekali. ya kalau bisa dibilang aku tuh nggak begitu aktif di organisasi sekolah, tapi kalau di luar sekolah baru. Tapi kan sertifikat itu mungkin orang-orang bilang kayak gara-gara sertifikat ini maksudnya bisa kamu lolos keterima di sini. Poin tambahan itu memang benar dari sertifikat, tapi nggak melulu yang karena kamu merasa gue punya sertifikat nih pasti gue lulus, enggak juga. Yang penting kalau aku sendiri sih tergantung strategi kamu sama nilai. Itu yang paling berpengaruh. Oke. Tapi kalau aku pribadi nyantumin 3 nih. 3 tapi 2-nya itu gimana ya? Kan aku pribadi jurusannya pendidikan bahasa Inggris ya. Aku nyantumin 2 itu tentang bahasa Indonesia. Enggak, esai. Nyantumin esai bahasa Indonesia kan. Tapi kayak ya udahlah ya, masih bahasa-bahasa siapa tahu, juga, kan ya masih udah. sastra Ya udah gitu ya. masukin aja gitu. Tapi berpengaruh sih. Berpengaruh. Tapi dari jurusannya, aku pengen balik ke jurusan nih. Cici ngambil jurusan itu kenapa sih? Karena maaf ya nih, pas itu aku pernah dengar, aku kan pengen masuk ke jurusan bahasa Inggris juga kan pas dulu. Tapi kata saudara sama keluarga tuh kayak ngapain masuk jurusan Inggris, kan udah banyak bahasa Inggris, terus kan orang-orang juga pada kayak udah pada bisa bahasa Inggris juga, jadi kayak Relatable. ya ngapain masuk lagi, kenapa nggak les aja gitu. Relatable, sangat relatable. Mungkin duluan ya, maaf. Jadi dulu aku tuh dari kelas 10 sih. Dari waktu itu bukan dari kelas 10 juga sih sebenarnya, kan kebetulan mamaku tuh kan guru bahasa Inggris. Jadi aku terinspirasi juga dari
mamaku nih guru, aku mau ngelanjutin mamaku karena siapa yang bakal ngelanjutin mamaku kerjanya gitu loh Asik. dibanding aku gitu, karena aku yakin adekku juga gak bakal mau gitu, jadi aku aja yang lanjutin. Terus pas kelas 10 aku ketemu Miss Luga nih, Miss Luga katanya lulusan dari UPI. Wah, aku mikir kan UPI tuh universitas apa, UPI tuh apanya UI gitu kan, aku mikirnya gitu. Karena namanya hampir sama. Iya, ternyata beda jauh gitu kan. Aku nanya, Miss lulusan dari mana, Miss lulusan jurusan apa gitu, oh pendidikan bahasa Inggris gini. Terus, oh ternyata ada juga ya jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Aku kira cuma sastra Inggris doang gitu. Ya kenapa milih jurusan ini, karena emang saya ngerasa saya nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain bahasa Inggris, passionnya di situ, dan ya emang menarik aja sih gitu. Kalau aku sendiri ya, aku tuh salah satu orang yang bisa dibilang gampang bosan sama satu mata pelajaran. Nah, kalau misalnya aku suka sejarah, tapi ya nggak suka-suka banget. Aku suka hukum, ya nggak suka-suka banget gitu. Terus aku tuh mikir, lah kalau kayak gini gue mau jadi apa gitu kan? Gue mau jadi apa, jurusan apa? Sedangkan biasanya tuh satu mata pelajaran tuh mengerucut tuh jadi jurusan. Nah, terus pas kelas 10 aku ngomong ke dia, apa gue jadi ilkom aja ya? Saking udah bingungnya bingungnya kan? gitu. Terus tapi aku pikir-pikir kayaknya gue nggak terlalu turun-turun banget nilainya, masa ilkom gitu kan? Ya sebenarnya ilkom nggak apa-apa, cuman kalau ngomong gitu ya, kalau ngomong doang aku kurang gimana gitu kan. Nah akhirnya aku search kayak mata pelajaran apa, jurusan apa sih yang mencakup banyak mata pelajaran tapi itu fleksibel. Nah akhirnya pas aku lihat, lah ini hubungan internasional tuh apa, ngapain kerjaannya, hubungan apa antara internasional dan kita tuh hubungannya apa gitu. Ternyata kerjaannya di hubungan internasional itu kan setelah aku baca, dia membangun relasi ke semua negara. Berarti ngomong iya, karena aku suka ngomong tapi nggak ngomong banget. Terus sejarah udah pasti. Terus ekonomi masuk, politik masuk. Ya udahlah, aku semuanya mencakup. Iya, mencakup, fleksibel. Akhirnya aku milih hubungan internasional. Nah ini nih yang apa ya, yang sering ditanya sama Pak Dito, siapa nih yang mau masuk akuntansi tapi pada nggak ada yang angkat tangan. Kalau Coba Cici. aku milih akuntansi, soalnya waktu SMP tuh awalnya waktu kelas 7, kelas 8 tuh kayak apaan sih akuntansi, kayak dulu tuh kayak ngerasa gak jelas gitu ya, kayak soalnya gak bisa. Tapi cinta iya, Ya bahaya itu makanya. tapi waktu kelas 9 tiba-tiba kayak sering ngerjain soal, sering praktek gitu ya, jadi oh aku bisa juga gitu ya ngerjain ini. Terus ya akhirnya ke bawah sampai ke SMA. Ke SMA juga ya jadi seneng sama akuntansi ini. Dan ya daripada mata pelajaran yang lain juga aku paling suka sih akuntansi. Soalnya akuntansi tuh nggak terlalu banyak hafalan, banyaknya tuh praktek gitu. Oh gitu Ci. Iya. Yang kita rasakan beda ya. Perasaan banyak hafalan ya. Nanti kelas 12. Itu karena kamu kelas ekonomi. Oh iya. Kan dia akuntansi. Oh iya, beda ya? akuntansi Beda. dong. Beda. Oke. Jadi ada arahan atau strategi yang dikasih guru nggak sih? Kayak misalnya penentuan pilihan 1 atau pilihan 2 gitu. Bah, bentar. Pas itu tuh ada kayak satu kayak apa ya bilangnya, aplikasi pembelajaran yang kayak promosi ke sekolah ini kan. Terus marketingnya tuh bagus banget, kayak kalau misalnya kalian gak masuk ke sini, kalian gak bakalan masuk ke PTN gitu. Itu tuh mungkin kayak pernah denger gitu ya, kayak ya pokoknya tuh intinya tuh kalau misalnya kalian gak masuk ke sini, kalian mungkin masuk ke PTN tuh kayak susah banget. Terus kalau misalnya kalian masuk ini 99% kalian bakal masuk ke PTN gitu. Apakah Cici tadi salah satu dari kayak orang-orang yang les terus, atau yang kayak cuman kayak belajar doang deh? Ya kebetulan kita pengacara ya, pengangguran banyak acara. Jadi untuk les-les kayak gitu bisa dibilang kita nggak. Aku nggak les pernah ya? les Aku sama nggak les, sekali. aku nggak les sama sekali. Jadi pas kemarin tuh nggak ada yang masuk ya. Enggak. Bah, soalnya pas kemarin tuh aku udah kayak pengen masuk ke PTN, apalagi marketingnya bagus banget, kayak kalian kalau misalnya masuk PTN dapat gajinya bakalan gede. Kalian mau nggak gaji gede? Waduh. Jadi kayak oh my god, kayak harus bener-bener masuk ke les ini. Berarti kayak nggak harus ngeles gitu. Tergantung kamunya. Iya. Kalau memang ini nggak mengerucutkan si yang bikin les ya. Iya. Tapi kalau kamu memang butuh
dan kamu merasa kayak gue mau nekunin lagi, gue mau rajinin lagi, gue mau kuasain lagi, mungkin Iya. bisa dengan bantuan itu. Nah, mungkin karena emang ada orang-orang kayak contohnya aku gitu kan, kalau misalnya aku tuh belajar harus bener-bener ada pressure ya. Jadi kalau misalnya aku mau belajar deh, pas ngebaca kata-kata pertama ulang tuh kayak baca ada pulpen. Duh, semua orang begitu ya. Terus jadi aku kayak, tapi kalau misalnya aku ada pressure dari orang kayak, ya elah Adisnya hari ini ada les nih, jadi dek les gitu. Soalnya kan aku juga anaknya kayak sebenarnya tuh nggak mau ngeles, tapi gara-gara ada les itu jadi kayak ya udahlah ikut aja gitu. Gengsi gitu kayak biar kelihatan pinter. Ya. Rajin. Ya rajin banget lah. Padahal di les kayak Iya. dia ngomong apa sih? Tapi ya apa yang kita tabur, apa yang kita tuai Iya. ya gaji, kayak kesuksesan seberapa besar nama kalian nanti bukan ditentuin dari PTN, PTN, juga gantung kitanya. Iya. bukan PTN yang membanggakan nama kita yang harusnya Iya. kita Asik. istimewakan nama PTN. Iya, betul. Nah, Pak, mau nggak sih masuk PTN? Enggak sih. Pesimis banget, kenapa? Kalau saya sih Nggak nggak tahu dilihat dari nilai saya sekarang. Udah pesimis duluan. Iya. Harus Nggak pede. nggak boleh pes. Pede. Nggak Soalnya boleh. bingung juga mau ambil PTN tuh PTN mana. Maunya yang gede-gede sih, cuma kan gak bakal masuk ya kayaknya. Iya emang. Kayak Pas itu tuh, UGM, UI iya. mungkin kan. Pas pertama kali aku tahu PTN tuh gara-gara siang tadi itu yang marketing soal aplikasi tersebut, kayak ngasih tahu apa sih? Kalian tahu nggak sih PTN? SNB itu apaan? Terus aku kayak tahu Kak. Tapi udah mati kayak apaan? Soalnya jujur aja pas dulu tuh aku bener-bener kayak nyari-nyari soal kayak perkuliahan gitu pas aku kelas 11 kan. Karena pas kelas 10 tuh aku kayak Santai. cuman ya santai banget, kayak bener-bener santai. Pada tanya, "Kamu udah tahu pengen masuk apa?" Lagi nyari-nyari sih, Pak. Tapi padahal nggak nyari-nyari sama sekali gitu. Terus bahkan juga aku nyari-nyari kayak jurusan yang menyenangkan. Sumpah. Iya. Aku tuh pas dulu pengen masuk ke jurusan fashion karena aku emang juga anaknya fashion kan. Iya. Terus juga pas itu pengen masuk ke fashion gara-gara di TikTok ada anak pengen ke fashion bener-bener bajunya main Bagus. keren banget. Kayak kalau misalnya masuk itu kayak vibe-nya seru banget nih. Iya, seru. Tapi pas dilihat-lihat fashion juga kayak jarang dipakai di Indonesia kan. Terus juga akhir-akhirnya nyari yang lain-lain barulah itu, terus akhir-akhirnya nyari PTN. Terus tuh ya gitu deh baru ngerti apa PTN gitu. Dan bahkan sampai sekarang aku sebutin 3 universitas negeri yang kamu tahu. Apa ya? UI, UGM, UI, UGM. Unpad. Top 3. Iya. Iya. Iya, makanya bingung. Makanya bingung kayak jarang banget. Bahkan aku tahu ada kuliah di Karawang. Kayak berapa bulan lalu ya, kayak Iya, 5 bulan lalu aku baru tahu ada iya, aku tuh Universitas. universitas di Karawang. Ya. Terus kan SMBP ini kan kayak istilah kakian gitu kan. Nah, Cici tuh kayak ada persiapan gitu nggak sih dari kelas 10 buat masuk PTN ini? Apa aja atau apa aja yang perlu disiapin gitu dari kelas 10? Ada. Segala sesuatu perlu persiapan. Ya, apa-apa? Untuk kayak menstabilkan nilai rapot. itu. Nah, Itu yang susah. Bukan menstabilkan doang, harus Harus dinaikin. menaikin. Iya. Harus dinaikin. Jadi- Karena sebenarnya nih kalau SNBP itu seleksinya lebih condong ke seberapa naik fluktuasi di Grafiknya. rapot kalian. Kayak kalau stabil baik, tapi lebih baik lagi yang naik, gitu. Itu Berarti- lebih dilihat. Berarti rapot-rapot Cici ini naik semua ya? Iya, meskipun dulu kelas 10 misalnya 70 nilainya semuanya. Tapi kelas 11-nya 80, terus kelas 12-nya 90, Iya. itu masih bisa masuk. Nggak harus tinggi-tinggi banget. Iya, nggak 10 harus poin tinggi-tinggi naik banget. 3 sampai 4 poin Pokoknya yang penting setiap naik semesternya. atau enggak stabil gitu. Iya. Berarti kalau turun gitu nggak bisa. Kemungkinannya Kemungkinannya enggak. ada, cuman nggak itu. sebesar Nggak itu. sebesar itu. Oke. Sama semua berarti kayak ngituin Iya. rapot doang gitu. Itu aja sih. Ya paling sama kalau ada lomba Heeh. ya Ikut ya. ikutin. Itu. Heeh. Kali aja sertifikatnya membantu. Menurut Cici nih kita tuh perlu juga nggak sih kayak nyari univ cadangan, nggak terpaku sama satu univ doang gitu?
Perlu sih. Perlu. Perlu. Sangat perlu. Nah, second choice Cici gimana? Kalau misalnya nih nggak masuk gitu, Iya, mau di mana? second choice-nya di mana? Jujur aja, kalau aku udah menyiapkan universitas swasta. Oh iya. Di mana tuh? Aku tuh udah nyiapin di Universitas Bunda Mulia. Hmm. Nah. Sama. Iya. Nah, kenapa sih kita perlu menyiapkan itu? Iya. Ya karena gini, kalau aku sendiri berpatokan kayak lu kuliah di mana aja itu nggak masalah, yang penting niat sama lu tuh bener-bener Iya. di passion itu. Iya. Jadi aku tuh istilahnya ya udahlah, kalau lu nggak keterima di PTN ini pun yang penting lu jangan buang-buang waktu untuk nungguin hal yang nggak Iya, jelas gap gitu year ya. ya, Kak. Nah, Hmm. tapi balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kalian mau gap year, emang dari kelas 10 gue udah Iya. memantapkan PTN ini harus gue harga mati gitu. Gue mau gap year ya udah nggak usah universitas Iya, iya. cadangan. Kalau Cici di mana? Kalau aku waktu itu kan PTN tuh ada 2 pilihan. Iya. Tapi aku cuma milih satu, Unsika aja sama jurusan akuntansi. Dan ya puji Tuhan keterima. Soalnya tadinya juga aku bingung kayak masa ini yang kedua dikosongin gitu kan ya. Iya. Takutnya yang pertama nggak diterima. Ya tapi terus aku tanya-tanya ke orang tua, boleh gak ambil univ lain gitu selain Unsika? Tapi orang tua maunya di sini aja gitu. Soalnya di sini juga kan bisa lebih banyak hemat. Terus juga orang tua nyaranin kalau mau di Unsika tapi jurusan lain, dan ya di situ tuh aku kayak jurusan lain kayak aku cuman mantapnya tuh di akuntansi aja. Iya. Jadi aku ya udah cuma pilih satu aja. Tapi udah nyiapin kayak swasta gitu nggak sih? Orang tua aku pengen banget aku di Unsika. Jadi Udah harus gitu ya. Unsika harga Unsika mati. harga mati. Iya. Gak Unsika kagak kuliah. Jangan ya guys, Jangan. jangan kuliah Terlalu itu beresiko. penting. tapi untungnya Tuhan baik. Iya. Coba sih kalau dia di mana? Kalau aku kayak yang Naulia tadi bilang, kalau lu udah mantep univ ini dari kelas 10 ya udah, nggak usah kemana-mana lagi. Jadi Itu Cici aku udah mantep? Iya, aku pribadi kayak udah upi. Kalau nggak upi gap year, kalau nggak upi lagi ya udah Udah. nggak kemana-mana. Diam aja gitu. itu kebebasan bertanggung jawab. Iya, Udah UPI harga mati ya kejar Iya. nilainya. Makanya udah dari akhir tahun kemarin yang swasta udah buka-buka beasiswa gitu, kayak kita tuh saya sendiri kayak udah mah aku nggak mau masuk swasta, jadi kalau ada swasta gini ya udah biarin aja gitu kan. Iya. Nanti aku upi, pokoknya upi, kalau nggak upi ya udah nggak usah gitu. Oke. Udah. Terus kesulitan apa sih yang Cici alami selama ke jenjang masuk perkuliahan ini tuh? Tahap mau masuk ke situ. Iya, tahap buat masuk kuliah. Ya kesulitannya ya kayak mempersiapkan mental. Kayak masih nggak nyangka aja udah mau jadi maba gitu ya. Soalnya Iya. Kultur shock gitu ya. kan kayak kelas 10 kebanyakan online. Iya. Terus tiba-tiba masuk udah lulus lagi gitu kan. Jadi kayak rada kaget juga tiba-tiba udah jadi maba. Cuma sebentar doang ya rasanya. Terus kalau dari Cici? Ya itu sih persiapannya kayak mungkin kan kita nih pas waktu dulu kelas 10 11 tuh kan Covid ya di rumah. Ya persiapannya tuh kayak kita harus belajar ulang karena guru tuh walaupun menjelaskan dengan baik kan ada hal-hal yang di luar kayak Kendali. jaringan Iya. gitu kan. Terus kadang error, lag dan sebagainya. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu aja kita udah agak sedikit ketinggalan tuh. Nah, jadi kita harus belajar ulang materi tersebut. Kalau aku pribadi kesulitannya di pengembangan mindset sih, karena kan perkuliahan ini lebih kompleks ya daripada Iya. SMA ini. Apalagi soal kayak biayanya juga harus dipikirin dong. Iya. Dari jauh-jauh hari ini kalau kesini biayanya segimana, kalau kesini nanti gue gimana di situnya. Jadi kita pola pikirnya juga kayak gak boleh lagi dong gue kayak begini kalau gue di sana nanti gitu loh. Gitu susahnya di situ. Gak boleh gue hedon lagi di Iya. sana. Iya. Tapi apa ya? Pas dulu pernah nggak sih kepikiran kayak ih pengen deh Covid teh biar lama supaya nanti kalau misalnya masuk rapotnya jadi bagus terus gitu. Enggak. Nggak pernah ya. Malah jelek pas di Enggak, rumah. Soalnya pas malah jeleknya Iya. di Covid. Iya. iya jeleknya di- sama sih walaupun maaf ya Bu, maaf ya Pak nyontek gitu ya. Sumpah men, pas dulu tuh aku kayak pernah berpikiran kayak iya aku kayak enak banget deh kalau misalnya yang kayak misalnya kelas 10, 11, 12 itu pasti masa-masa Covid kayak rapotnya kan bisa Bagus. mencontek walaupun tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kan kayak bagus nih kayak lebih gampang masuk PTN deh gitu. Kejujuran itu lebih utama. Iya. Iya. Kalau aku mikirnya iya kelas 12 bener sih bagus. Tapi nanti pas di kuliah Iya. Iya maksud, sih. langsung kagak tahu apa-apa. Iya. Jeder. Tiba-tiba lah gue maba gue
kagak tahu, gue kagak ngerti gitu. Ya. Terus selama ini tuh proses sama teknik belajar Cici tuh gimana? Apakah sejauh ini udah efektif atau belum? Bisa dijelasin teknik-tekniknya Ngomongin tentang buat belajar. Adik-adik. Belajar itu individu ya. Iya. Ya mungkin kalau aku sendiri sih kan aku udah bilang ya, aku tuh Iya. orangnya gampang bosan sama mata pelajaran. Iya. Jadi aku nggak mau terpaku sama teori. Oh ya. Jadi Iya. kalau aku udah merasa jam 9 udah waktunya tidur ya tidur gitu, jangan lagi belajar, karena lebih baik kita belajarnya nanti pagi tapi kita Iya. perform yang bagus Iya. daripada kita maksain fresh. belajar Iya. nanti kosong gitu ya kan. Iya, benar. Terus sama lebih ke cari kegiatan yang Positif. terus bisa ngarah-ngarah ke cara Mengembangkan. belajar kita ya. Kata orang-orang kan kita punya cara belajar sendiri kan, kayak ada yang melihat, ada yang mendengar, terus iya. itu. Nah, apakah kayak Cici kayak ngelaksanain hal-hal kayak gitu, misalnya kayak aku pengen belajar terus ngedengerin aja gitu? Yang dengerin musik tuh biasanya. Dari sekedar nyatet notes kecil guru ngomong juga itu udah berpengaruh, karena Iya. omongan guru nih ya kadang Iya. kalau misalnya pas ulangan itu kadang malah nggak ada yang di PPT, kadang Iya, di malah. mulut Iya. dia yang keluar, di mulut beliau keluar tuh, itu yang penting. Jadi Jadi tekniknya dari itu sekedar ya. notes kecil aja, poin-poinnya nah itu. Kalau misalnya boleh kasih tips-tips gak buat anak-anak pokers di sana gitu, kayak kalau misalnya masuk PTN gitu, gimana sih tipsnya? tipsnya Dikit-dikit adalah- aja lah. Kalau aku sendiri jalur langit itu paling nomor 1 ya. Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Iya. Karena ya kalau nggak jalur langit kayaknya susah gitu ya. Terus ya kalau tips belajarnya bisa kayak tadi, tergantung kamu. Misalnya kan tadi Nael ngomong ada yang mendengar, ya. ada yang melihat. Nah, Praktek gitu. mulai cari tahu aja sih jati diri kamu, kayak oh gue tuh tipe apa sih. Nah, nanti kan lebih masuk gitu. Iya, boleh. Fokus aja, percaya diri. Percaya Ya, diri. jangan fokus ke permasalahan gimana sih cara gue belajar. Iya. Iya. Solusinya. Mulai belajar, Mulai. jangan Jangan mikir mikir, gimana cara iya. belajar gitu loh. Terus gimana rasanya belajar di jurusan IPA atau IPS? Kita IPS. Kita IPS. Oh, ya. IPS, ya? IPS semua. Iya, IPS semua. Wah, ingat ya guys, IPA IPS kita semua sama. Sama. Oh, kita IPS semua di sini ya? Iya. Iya, IPS IPS semua. semua. IPS semua, IPS Pride. Oh Iya. iya. Sprite. Gimana rasanya belajar? Mungkin boleh diwakilin gitu salah satu. Oh my god. So overwhelming, guys. Do you know how hard it is? Asik. Tapi pernah kepikiran Mas IPA gak sih? Enggak. Pernah. Kita enggak ya. Enggak. Saya pribadi pernah. Dulu tuh psikotes kan ada psikotes. Iya, juga. masuk IPA pasti kan? Nah, Disuruh psikotes IPA. tuh kayak ini kan ada tulisan jurusan yang diminat kayak IPS atau IP. Tapi kalau IPS nanti gue kelihatan bego dong. Iya. Akhirnya gitu kan. Heeh. Ya udah IPA gitu. Tapi akhirnya kayak kamu mau masuk jurusan apa? Ditanya sama guru BK. Iya, karena pas dulu ada Iya. standarnya gitu kan ya, Iya. IPS IPS IPA tuh gitu. lebih itu gitu. Terus gara-gara di psikotes nulisnya IPA, jadi ditanya berkali-kali, kamu yakin mau masuk IPS? Yakin bu, yakin beneran masuk IPS. Kamu nanti ini IPS. Iya bu, yakin. Oh, ya udah kamu masuk IPS. gitu. Sama sih, pas dulu juga kan kayak Ditanya. ya ditanyain masuknya kenapa nggak masuk IPA aja Iya. gitu. Tapi belajar di IPS itu seru. Iya, seru banget. Seru guys. Tapi jangan kalian pikir tuh oh di IPS nggak ada hitung-hitungannya. Ada. Ada. Jangan menghindari IPS karena Ada. hitung-hitungan. Banyak banget. Tapi aku juga nggak masuk IPS supaya ngajarin hitungan sih. Awalnya gitu kan. Iya. Tapi pas udah Ternyata masuk Tapi seenggaknya IPS ya ada matematika 2. Iya. Iya, matematika wajib. Lanjut ya. Dulu tuh waktu nentuin jurusan pernah ngalamin konflik sama orang tua nggak? Wah. Kayak mau IPS disuruh IPA kayak gitu-gitu. Kalau aku enggak sih. Puji Enggak. Tuhan enggak. Puji Tuhan. Dan orang tua kebetulan kayak ngasih kebebasan bertanggung jawab. Kamu pilih itu ya kamu tekunin, jangan ngecewain orang Iya. tua. Harus Iya. ada Iya. tujuannya gitu Iya. ya. Kalau emang kamu itu ya orang tua nggak bisa maksa, tapi Iya. kamu harus Mm. bener gak gitu. Terus sempat kepikiran mau linjur nggak sih? Enggak. Iya. Enggak. Bener-bener. Kalau dia Bener iya nggak? kayaknya. Enggak. Oke, jadi terus mata pelajaran apa yang paling mendukung atau relate sama cita-cita di cita-cita Cici tuh di masa kuliah sekarang ini? Pelajaran Iya. kelas 12. Ya, dari kelas 11. Apapun. Ya, dari Iya, apapun lah. apapun. Ya ekonomi. Ekonomi. Iya. Soalnya kan akuntansi. Ya pasti Ekonomi. ekonomi yang berhubungan. Kalau Cici HI ini. Kalau HI itu
fleksibel semuanya. Semuanya. Tapi yang benar-benar deket banget sama HI itu PPKN, sejarah, sama sosiologi. Nah, iya. Hafalan ya? Teori. Teori dong. Teori. Tapi HI itu uniknya praktek banyak kan. Iya. Ngomong ya. Ngomong Iya, terus. ngomong. Terus Cici Kalau aku sendiri kan dari Pendidikan bahasa Inggris sudah jelas ya. Bahasa Inggris ya, dari agama sebenarnya. Siapa tahu bahasa Indonesia gitu Aku kan. tahu tadi Soalnya tadi sertifikatnya. Ya, sertifikatnya bahasa Indonesia. Nggak ada yang tahu ya. Bahasa Inggris tapi guys. Terus menurut Cici tuh target tuh penting gak sih? Dan selama belajar di jurusan yang Cici pilih, Cici punya target gitu nggak? Misalnya target nilai Cici di semester 1 berapa, selanjutnya berapa gitu. Punya. Ya punya. Punya ya. Tapi gimana tuh targetnya maksudnya? Maksudnya mungkin untuk bikin grafik Iya. naik, Iya, gitu. naik. Iya. Target, Pasti punya. ya, aku pribadi untuk mempertahankan posisi IP ya? Iya, gitu Posisi. Iya, Ah. posisi. Iya. Tapi emang posisi, berarti bisa keluar dong, bisa dikeluarin. Apa tuh? Tadi posisi Bukan, maksudnya. posisi ranking. Oh, ranking. Enggak, posisi apa Oh, nih? dikira dikeluarin gitu posisi. Kebetulan dia posisinya susah banget ya. Iya, udah Iya. bisa diturunin ya. Kebetulan aku sekelas sama dia. Oh berapa sih kalau boleh tahu? Paling kecil ada ya, paling kecil ya. Oh paling kecil nggak bisa, dia paling kecil paling rendah juga segitu aja. Ah berapa tuh? Coba berapa? Boleh kasih tahu nggak? Boleh dikasih tahu. Boleh. Boleh. Kasih tau aja. Ya udah. Apa? Harus pede. Takut. Enggak mau. Supaya kita bisa semangat. Satu. Puji Tuhan. Satu terus ya dari Kelas 10. Susah dia dikejar. Kebetulan aku sekelas sama dia. pantas pede aja ya. Iya. Pede abis ya. Pede abis. Upin Masukin, harga mati. masuk. Terus Cici tuh di SMA kegiatannya banyak gak sih? Ya lumayan lah bisa dibilang Heeh. ada kegiatan lah. Apa aja tuh? Ya pertama Contohnya, OSIS, heeh. terus juga ikut lomba. Mm. Ya, Terus juga apa lagi? ya jadi bagian dari pengurus kelas juga. Terus kalau Cici? Kalau aku kebetulan aku lebih suka organisasi di luar sekolah. Misalnya kayak apa tuh? Karang-karungan. Aku tuh boleh. Singer gereja. Kalau aku itu pernah jadi author writing. Wih. Nah, jadi Apa tuh bahasa Indonesia? Buset, jangan dong, jangan. dia baca tulisan aku. Wih. Terus aku Boleh pernah dong jadi di-share di sini. Boleh dong Enggak, di-share. jangan. Ya. Kenapa? Udah dijual, udah dipublikasikan. Oh, udah dipublikasikan. Jadi nomor 1 dapet ya. Terus pernah jadi agen Mata-mata. Amin. Jadi agen uang digital. Terus jadi sama account management and editing video. Cara buat masuk organisasi kayak gitu gimana Iya sih? sih. Itu biasanya kamu punya klub dulu sama pemuda gitu. Kalau aku kan kebetulan udah punya organisasi yang dari mama tuh. Nah, nanti aku masuk aja situ. Harus ada kayak hubungannya duluan gitu Ya ya. enggak, bisa kamu mau. Ya. Iya, sini boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh. Terus Cici? Kalau aku sama OSIS kan periode sebelumnya dan sekarang tuh lebih sibuk ke arah gereja sih. Karena acara gerejawi banyak banget dan Iya. setiap minggu juga kan ada kebaktian. Iya. Ada tugas inilah pelayanan di situ, Pelayanan jadi ya. iya pulang bisa malam. Ya udah gitu. Nah itu tuh cara Cici ngebagi waktunya sama belajar tuh gimana tuh? Ya, susah banget tuh. Kita Skala prioritas. learning by doing. Ya jadi kayak ya kita Lakuin aja. ya ngelakuin aja, kita belajar dari situ. Atau enggak, kita belajarnya pas Hamin 1 jam. Cepat masuk ya. Udah kayak gitu ya? udah bukan SKS lagi gitu ya. Jadi kayak ya itu 1 jam sebelum ulangan sih sebenarnya, jujur pribadi ya, Enggak, 1 jam sebelum ulangan. Mungkin kalau kayak kegiatannya gitu kan, kadang kan ada bentrok tuh. Iya. Bisa kayak kalau misalnya itu prioritas kamu nih ujian, kamu ya harus bisa mengesampingkan yang lain dulu. Itu sih yang penting, kayak kalau kamu tahu itu prioritas kamu, pasti kamu bakal jadiin itu duluan. Oke. Udah. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam organisasi kayak gitu tuh, pernah nggak sih Cici kayak mikirin udah maju banget di organisasi ini, kayak kuliah nggak perlu deh. Waduh. Wah, Waduh, enggak susah dong. banget ya. Toxic juga ya Iya. mindsetnya. Kan ini belajar nggak boleh putus. Iya. Belajar Azek. nggak boleh putus. Makanya tetap harus belajar Mau aja ya. dapat seberapa pun penghasilan ya, tetap belajar tuh harus
sampai kita sampai tua. iya Belajar Iya, benar. secara formal kayak kita gini Iya, sekolah, sekolah. maksudnya itu bukan belajar yang kayak begitu doang ya, Iya, yang iya. maksud ya, maksudnya segala formal gini perlu. Iya. Tapi Nah, di luar gitu. sekolah Belajar. Di juga luar perlu. sekolah, Iya, belajar yang ngomong. praktisinya gitu loh. interaksi sama Iya, orang belajar lain. ngomong, belajar kayak jualan Public juga, speaking. wirausaha Kan bagus gitu-gitu buat ya. pengalaman gitu. Iya. Heeh. Nah, beberapa kan kebanyakan orang kalau misalnya kuliah-kuliah gitu kan sambil part time job ya. Mm-mm. Ini Cici mau nggak kayak part time job gitu? Lah justru Sangat itu mau. tujuan Itu yang- saya. itu yang Mau. dituju, Tujuan iya. saya, Part iya. time. Udah tujuh part time supaya buat Iya. hepeng. Kalau semisalnya part time lebih asik daripada kuliah gimana? Iya. Gak boleh. Oh, Nah, nggak itu boleh. tadi maksudnya Harus nggak boleh diimbangi. harus Harus. heeh. Heeh. Kita udah menanamkan Harus kontrol diri Iya. ya. Harus bisa tahu mana yang penting skala prioritas. Boleh. Skala prioritas. Kebebasan bertanggung jawab. Iya. Iya. oke. Nah, kalau gitu udah kali ya, soalnya kita kan udah Ya, udah lama juga. Heeh. Kalau gitu, aku mau terima kasih dulu ke Cici-Cici udah jadiin kayak kasih informasi banyak banget buat para pokers yang kalau misalnya masuk PTN gitu. Dan kalau nggak salah ada orang juga yang masuk PTN selain Cici bertiga ini. Betul. Ada. Siapa aja? Ada. Tolong kasih dong. Dari Dari- Sharon dan Rene di IPA nanti di Oh, ada lagi ya. ada. Oke. Oke, terima kasih Cici. Dan Iya, untuk makasih. orang-orang yang belum masuk ke dalam Kita PTN, tunggu. tunggu mereka ya di Kita sana. tunggu. Di Kita sana tunggu tunggu. di- kita Harus tunggu. masuk Hubungan PTN internasional. Jaya. UPI Pendidikan Bahasa Inggris. Hubungan internasional Unsika. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu. Oke, terima Sampai kasih ketemu. semuanya. Bye bye Dadah. pokers.